Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah misteri berdasarkan sebuah kisah nyata dengan judul Kutukan Pewaris Ilmu Santet. Selamat mengikuti. Situbondo 1985. Hari itu Firly tepat berumur 25 tahun sesuai tanggal di KTP-nya. Angka yang seharusnya menggambarkan kedewasaan dan kemandirian serta bersiap menyambut kesuksesan. Tapi kehidupannya masih jauh dari itu semua. Sebagai anak desa, dia hidup hanya bersama neneknya, Mbah Sarmi, dengan pekerjaan yang tidak tetap. Kuli bangunan dan buruh tani, itu yang selama ini dia dan Mbah Sarmi geluti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Mbah Sarmi, ibunya meninggal ketika melahirkannya. Bapaknya sudah meninggalkan ibunya sejak umur kandungan 4 atau 5 bulan, dan kini entah ada di mana. Praktis, Firly tidak pernah bertemu kedua orang tua kandungnya. Dulunya Firly tinggal bertiga. Selain nenek, ada juga kakeknya yang juga ikut merawat dan membesarkannya. Tapi sekitar 5 tahun sebelum pindah ke desa itu, kakeknya meninggal dunia. Entah sudah berapa kali mereka pindah desa, Mbah Sarmi selalu menjadi sasaran tuduhan sebagai dukun santet. Di desa terakhir sebelum pindah ke situ, bahkan rumahnya dibakar oleh warga yang sangat marah karena menuduh Mbah Sarmi adalah dukun santet, penyebab kematian beberapa orang yang menurut warga tidak wajar. Firly dan Mbah Sarmi pun terusir dari sana. Di desa yang sekarang pun mereka mendapati masalah serupa. Beberapa kali warga mendatangi rumahnya dengan tuduhan sama. Mbah Sarmi adalah dukun santet yang menyebabkan kematian tak wajar pada beberapa orang warga. Tapi Firly tidak pernah mempercayai itu. Seingatnya, sejak kecil dia tidak pernah melihat neneknya melakukan apapun yang berbau ritual yang pernah didengarnya tentang dukun santet. Yang diyakininya adalah di desa manapun mereka tinggal, neneknya selalu menjadi korban fitnah. Neneknya yang sudah renta, hidup sangat sederhana, selalu difitnah oleh masyarakat. Entah apa penyebabnya. Pagi itu Firly pun bekerja sebagai kuli harian untuk merenovasi rumah salah satu orang terkaya di sana. Seperti biasa, dari jam 7 pagi dia bekerja sampai jam 4 sore. Ketika sampai di rumah, alangkah terkejutnya Firly. Mbah Sarmi terbaring lemah di kasur dengan mulut ternganga seperti sedang sesak nafas. Firly pun kebingungan. Dia tidak punya pengalaman atau pengetahuan apapun tentang sesak nafas. Firly segera berlari menuju tetangga terdekat. Dengan nafas tersengal, dia minta tolong karena kondisi neneknya yang sesak nafas. Tapi sang tetangga enggan membantunya. 4 tetangga yang lain pun didatanginya. Tapi Firly mendapat jawaban yang sama. Mereka tidak mau membantu. Rata-rata dengan alasan takut yang menurut Firly seperti sangat dibuat-buat. Firly sadar betapa neneknya sangat dibenci warga. Tuduhan sebagai dukun santet telah sangat melekat di masyarakat. Walaupun dia sendiri sebagai cucunya tidak pernah percaya tuduhan-tuduhan itu. Akhirnya Firly memutuskan berlari menuju rumah Ustadz Hafid, seorang tokoh agama yang sangat dihormati warga. Sesampai di sana, Firly segera menceritakan kondisi sang nenek yang terbaring lemah dengan mulut menganga dan susah bernafas. Syukurnya
Ustadz Hafid menjadi orang pertama yang bersedia dimintai bantuan. Mereka berdua pun bergegas menuju rumah Mbah Sarmi. Ustadz Hafid mengamati kondisi Mbah Sarmi dengan seksama. Tak lama kemudian, Ustadz Hafid pun berbisik ke Firly. Sepertinya nenekmu gak lama lagi, tapi ada sesuatu yang menghalangi ruhnya keluar. Firly pun sangat kebingungan mendengar jawaban itu. Dia bertanya tentang apa yang menghalangi, tapi Ustadz Hafid hanya menjawab, "Entahlah, seperti ada yang ingin disampaikan padamu, tapi Mbah Sarmi tak sanggup mengatakannya." Beberapa lama Firly ditemani Ustadz Hafid yang terlihat terus-menerus komat kamit membaca sesuatu. Sampai akhirnya maghrib pun tiba. Ustadz Hafid segera pamit pulang karena mau sholat maghrib dan mengajar anak-anak mengaji di musola, sambil berpesan pada Firly untuk selalu mendoakan sang nenek dan berjanji akan kembali setelah sholat isya. Firly segera berwudu dan siap sholat maghrib. Karena khawatir dengan kondisi Mbah Sarmi, Firly pun memutuskan sholat di samping neneknya. Konsentrasi Firly terganggu ketika sampai pada rukuk rakaat pertama. Dari ekor matanya, ada bayangan seperti orang sholat di belakangnya. Seingatnya, semua pintu sudah dikunci dan tidak terdengar siapapun masuk ke dalam rumah. Firly pun melanjutkan sholat maghrib walaupun konsentrasinya sudah sangat terganggu. Begitu sampai di akhir sholat dan mengucapkan salam, terdengar suara orang di belakangnya. Suara seorang wanita. Setelah membaca beberapa doa singkat, Firly pun memberanikan diri membalikkan posisi duduknya. Ternyata ada seorang wanita memakai mukena yang mungkin menjadi makmum di belakangnya. Wajahnya menunduk. Dan setelah sang wanita mendongakkan wajah, Firly sangat terkejut. Wajah wanita itu rata. Ya, tidak ada mata, hidung, dan bibir di sana. Benar-benar rata. Spontan Firly membaca ayat-ayat yang dihafalnya. Tak lama, wanita itu pun menghilang setelah mengatakan dengan lirih, "Ini sudah takdirmu, Firly." Firly sangat keheranan. Otaknya gagal mengolah tentang apa yang baru saja terjadi. Wanita itu entah siapa dan entah datang dari mana. Ketika Firly ingin melanjutkan doanya, tiba-tiba terdengar suara neneknya memanggil. Firly pun segera menyambut panggilan itu. Dengan sangat terbata, neneknya berkata, "Maafkan aku, Firly. Aku memang punya ilmu santet. Tuduhan warga selama ini memang benar. Kamu harus mau mewarisi ilmu ini." Mbah Sarmi terlihat semakin kesakitan. Karena sangat kasihan dengan kondisi neneknya, Firly pun mengangguk tanpa punya waktu untuk berpikir tentang akibat dari itu semua. Spontan, Firly kemudian merasakan ada hembusan angin yang masuk ke dalam tubuhnya. Mbah Sarmi pun mengembuskan nafas terakhir. Pemandangannya sangat mengerikan. Kedua mata Mbah Sarmi melotot dan lidahnya terjulur sangat panjang. Dalam kondisi sangat panik, Firly memutuskan segera ke musola Ustadz Hafid. Dia ingat beliau adalah satu-satunya orang yang tadi mau membantunya. Ustadz Hafid sedang mengajar mengaji ketika Firly datang dengan sangat gugup dan menangis terseduh-seduh. Beliau pun memutuskan untuk menghentikan sementara anak-anak mengaji dan mengumumkan lewat pengeras suara musola bahwa Mbah Sarmi telah meninggal dunia. Mereka berdua pun segera bergegas menuju rumah Mbah Sarmi. Sesampainya di sana, Firly sangat terkejut karena posisi Mbah Sarmi yang berubah. Sebelum ke musola, posisi jenazah Mbah Sarmi menghadap ke utara, tapi kini menjadi menghadap ke selatan. Padahal semua pintu terkunci.
Firly pun semakin ketakutan. Terbayang semua kejadian tadi sore. Ketika neneknya terbaring dengan mulut ternganga, seorang wanita yang tiba-tiba muncul di belakangnya, juga ketika mata Mbak Sarmi pertama kali melotot dengan lidah terjulur sangat panjang. Dengan dibantu Ustadz Hafid, Firly pun mengadakan tahlilan. Firly semakin sedih. Acara tahlilan yang biasanya dihadiri 50-an orang, kini hanya dihadiri oleh 4 orang tetangganya. Tiba-tiba, dia ingat kejadian ketika warga mendatangi rumahnya sambil marah-marah karena Mbak Sarmi dituduh sebagai dukun santet. Dan ketika Mbak Sarmi mengaku padanya bahwa tuduhan itu benar, sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Atas persetujuan Firly, Ustadz Hafid memutuskan jenazah Mbak Sarmi dimakamkan saat itu juga. Ustadz Hafid meminta warga untuk segera membantu proses pemakaman. Beberapa orang bersiap menggali kubur dan 3 ibu-ibu bersedia membantu memandikan jenazah. Keanehan lain pun terjadi. 3 ibu itu berlarian karena jenazah Mbak Sarmi yang baru meninggal sudah sangat keras dan kaku. Juga mereka kaget melihat jenazah dengan mata melotot dan lidah panjang menjulur. Dengan air mata bercucuran dan dipandu Ustadz Hafid, Firly pun menyelesaikan proses memandikan jenazah. Dari pekuburan, datang kabar bahwa para warga yang menggali kubur tak menemukan tanah yang bisa digali. Beberapa kali menggali, mereka selalu menemukan batu keras yang tak bisa dicangkul. Tak hanya sampai di situ, kemudian datang warga berbondong-bondong yang menolak jenazah Mbak Sarmi dimakamkan di pekuburan umum. Firly semakin sedih mendengar protes warga. Dia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Ustadz Hafid akhirnya berhasil meredam kemarahan warga dan mengambil jalan tengah. Beberapa warga diminta membantu proses pemakaman, tapi jenazah Mbak Sarmi dimakamkan di belakang rumahnya. Warga pun menyetujui usulan itu. Bagi warga, yang penting jenazah Mbak Sarmi jangan sampai dimakamkan di pekuburan umum. Ustadz Hafid kemudian memimpin sholat jenazah. Baru beberapa saat setelah sholat dimulai, tercium aroma yang sangat busuk. Banyak warga yang mual sampai muntah-muntah. Beberapa keluar dari jamaah sholat. Hanya tersisa 5 orang yang melanjutkan sholat jenazah di belakang Ustadz Hafid. Masalah ternyata belum berhenti sampai di situ. Beberapa orang yang diminta menggali kubur ternyata selalu menemui batu keras. Sangat lama usaha dikerahkan, tapi semuanya gagal. Jenazah Mbak Sarmi seperti tidak diterima bumi. Akhirnya, setelah negosiasi yang dipimpin Ustadz Hafid, warga masih mau membantu dengan masing-masing memakai masker yang berlapis-lapis karena aroma bau busuk semakin menyengat. Setelah sekitar 4 jam dan Ustadz Hafid tak henti-hentinya komat kamit membaca doa serta berkali-kali memohonkan maaf kepada warga atas nama Mbak Sarmi, salah satu titik di sudut timur belakang rumah berhasil digali. Proses pemakaman selesai sekitar jam 1 tengah malam. Semua warga pulang. Ustadz Hafid pun pamit setelah berkali-kali Firly berterima kasih atas semua bantuannya. Di malam pertama kematian neneknya, Firly harus tidur sendirian di rumah itu. Rasa sedih, kasihan, takut bercampur baur menjadi satu. Firly tidak menyangka semua kejadian ini. Selama hidupnya harus pindah dari satu desa ke desa lainnya, neneknya selalu menjadi sasaran amarah masyarakat, tuduhan dukun santet yang tak pernah dipercayainya, tapi di akhir hayatnya, Mbak Sarmi justru mengakui itu kepadanya. Karena keletihan yang luar biasa, akhirnya Firly pun tertidur. Tiba-tiba Firly merasakan angin dingin berembus. Dia pun bangkit dan duduk. Tiba-tiba Mbak Sarmi datang, duduk tepat
di depannya. Sambil membelai rambut Firly, Basarmi mengajarkan kepadanya semua tata cara menggunakan ilmu santet. Dari mulai ritual awal, kemenyan yang dibakar, dan penyebutan nama korban. Tak lama kemudian, sosok Basarmi menghilang dari pandangannya. Firly pun langsung terbangun dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Ekor matanya segera menatap jam dinding di tembok kamar. Ternyata jam 2.03. Berarti belum lama dia terlelap. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia belum sholat isya. Firly pun segera melangkah ke sumur belakang rumah. Sempat ada rasa takut dalam hati, tapi perlahan berhasil dihilangkannya. Firly kemudian menjadi bingung. Ingatannya tentang doa dan tata cara wudhu menghilang. Rasanya sepertinya dia tidak pernah mempelajari itu semua. Berkali-kali dia memejamkan mata, tapi selalu gagal mengingat bagaimana doa dan tata cara berwudu. Firly pun masuk kembali ke dalam rumah. Diteguknya segelas air putih. Dalam hati dia berpikir mungkin karena terlalu capek dan stres sehingga tidak ingat doa dan cara berwudu. Dia kemudian duduk dan memejamkan kedua matanya. Perlahan dia berusaha mengingat, tapi dia tetap gagal. Dia tidak ingat sama sekali. Firly benar-benar merasa aneh. Doa dan cara berwudu sudah sangat dihafalnya di luar kepala sejak kecil. Alangkah mustahilnya dia bisa benar-benar lupa dengan itu semua. Tak lama kemudian, entah kenapa, Firly merasa dia tidak sedang sendirian. Bulu kuduknya merinding. Dalam sekejap, pandangannya menangkap ada sosok aneh sedang duduk di dapur. Sosok itu memakai mukena putih dengan wajah menunduk. Firly segera ingat kejadian tadi ketika sholat maghrib. Sosok itu kemudian mendongakkan mukanya. Ya, dia benar-benar adalah sosok yang tadi maghrib ada di belakangnya. Wajahnya rata, persis seperti kejadian tadi. Mulut Firly tiba-tiba merasa terkunci. Semua sendi pun terasa kaku. Perlahan sosok itu melangkah mendekati Firly. Firly merasa mati langkah dan tak bisa berbuat apa-apa. Sosok itu kemudian berjalan mengitari Firly. Dan tepat ketika sampai di sebelah kanannya, sosok itu berbisik. "Sekarang kamu telah menguasai itu. Ilmu yang berada dalam tubuhmu adalah ilmu hitam yang tidak mau kamu menjalankan perintah agama. Semuanya akan terhapus dari ingatanmu. Ilmu itu harus kau gunakan. Dalam 7 purnama harus ada 1 nyawa. Jangan sekali-kali kau berniat membuang ilmu itu, atau nyawamu taruhannya. Ingat baik-baik." Angin dini hari berembus dingin. Sosok itu mengitari tubuh Firly lagi. Ketika tepat di depannya, sosok itu menghadap seakan menatap Firly dalam-dalam. Tak lama berselang, bersama lesatan angin yang sangat cepat, sosok itu pun menghilang dari pandangannya. Dalam suasana masih sangat ketakutan, Firly berusaha merangkai semua kejadian dan kesadarannya. Firly sampai pada satu kesimpulan. Sang nenek benar-benar mewariskan ilmu terkutuk itu padanya. Ingatannya kembali pada kejadian ketika Basarmi tergolek lemas dengan mulut ternganga. Keadaannya sungguh mengenaskan. Itulah kenapa Firly langsung menganggukkan kepala ketika Basarmi mengatakan akan mewariskan ilmu kepadanya, agar Basarmi tidak tersiksa menghadapi sakaratul maut. Firly benar-benar tak menyangka keadaannya akan seperti ini. Dia benar-benar merasa tak punya pilihan ketika itu. Firly sangat kebingungan. Tak bisa dibayangkannya, dia harus menjalani hidup dengan ilmu terkutuk
Ilmu itu kini bersemayam dalam dirinya. Kata-kata sosok berwajah rata terngiang-ngiang di benaknya. Harus ada korban nyawa minimal 1 dalam 7 purnama. Dalam kekalutan itu, dia berniat besok pagi akan menemui Ustadz Hafid dan menceritakan apa yang dia alami. Tapi, lagi-lagi dia teringat apa yang dikatakan sosok tanpa wajah itu. Kalau dia berniat membuang ilmu itu, nyawalah taruhannya. Firly hanya bisa pasrah. Lanjut part 2. Demikian kisah misteri dari kami yang berjudul Kutukan Pewaris Ilmu Santet part 1. Insya Allah besok di jam yang sama kami akan mengupload video tentang Kutukan Pewaris Ilmu Santet part 2. Semoga kisah misteri ini cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat viewer dan subscriber semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.